Assalamualaikum. Selamat datang di channel 1001 Hikmah. Bayangkan seorang wanita muda yang penuh harapan pergi jauh meninggalkan kampung halamannya demi masa depan keluarga. Namun takdir berkata lain. Ia terperangkap dalam kegelapan yang paling kelam, disiksa dan dipaksa menjual bagian tubuhnya sendiri. Rasa sakit dan pengkhianatan menghancurkan hatinya, membuatnya terombang-ambing antara hidup dan mati. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan kemana-mana. Kisah ini akan membuka mata dan hati kamu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Sari duduk di bangku ruang tunggu bandara dengan tangan yang menggenggam erat koper kecilnya. Usianya 25 tahun. Wajahnya yang lembut dihiasi kerutan kecil tanda kelelahan dan kecemasan. Sejak kecil ia hidup dalam keluarga sederhana di sebuah desa kecil di Pulau Jawa, tempat di mana mimpi besar seringkali terbentur keras oleh realita kehidupan sehari-hari. Ayahnya adalah seorang petani yang penghasilannya pas-pasan, ibu rumah tangga yang bekerja keras menjaga anak-anaknya. Sari, sebagai anak sulung, merasa beban tanggung jawab itu melekat erat di pundaknya. Beberapa bulan terakhir ini, keadaan semakin sulit. Hasil panen yang menurun, kebutuhan sehari-hari yang kian bertambah, membuatnya mencari jalan keluar demi masa depan keluarga. Tawaran kerja ke Kamboja sebagai tenaga kerja wanita terdengar seperti angin segar yang membawa harapan. Janji penghasilan yang jauh lebih baik dan kesempatan memperbaiki hidup menjadi alasan kuat yang menggerakkan hatinya untuk pergi. Namun, di balik harapan itu, tersimpan kekhawatiran yang dalam. Ia tahu meninggalkan kampung halaman bukan perkara mudah. Terlebih, ia akan tinggal di negeri asing dengan bahasa dan budaya yang berbeda. Ketakutan akan hal yang tak diketahui seringkali membuat hatinya berdebar. Namun tekad untuk membantu keluarga lebih besar daripada rasa takut itu. Ketika suara pengumuman boarding pesawat terdengar, Sari berdiri dengan langkah yang agak gemetar. Ia menatap jauh ke depan, membayangkan wajah orang-orang yang dicintainya, berharap suatu saat dapat kembali membawa kebahagiaan. Di dalam hatinya, ia memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan kekuatan dan keselamatan dalam perjalanan yang akan dilaluinya. Setibanya di Phnom Penh, Sari langsung merasakan perbedaan yang begitu mencolok dengan kampung halamannya. Kota yang ramai, gedung-gedung tinggi, suara kendaraan yang tiada henti, dan orang-orang yang berlalu lalang dengan bahasa yang asing membuatnya merasa seperti terlempar ke dunia lain. Dengan keterbatasan bahasa, ia berusaha mengikuti arahan dari agen yang mengurusnya. Namun seiring waktu berjalan, realita pahit mulai muncul. Pekerjaan yang dijanjikan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang lumayan ternyata jauh dari kenyataan. Sari bekerja keras setiap hari dengan bayaran yang sangat kecil. Selain itu, tempat tinggalnya yang sempit dan jauh dari harapan membuatnya merasa semakin terasing. Kerinduan pada keluarga semakin menusuk hati. Namun ia berusaha bertahan dengan alasan harus menyelesaikan pekerjaannya dan mengirimkan uang. Suatu malam, ketika Sari sedang terlelap dalam kamar kecil kontrakannya yang seadanya, suara ketukan keras di pintu membangunkannya. Sebelum ia sempat bangun, beberapa pria bertopeng masuk dengan paksa. Sari hanya bisa menjerit lemah saat tubuhnya ditarik dan diseret keluar. Rasa takut yang luar biasa membuat jantungnya berdegup cepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, hanya bisa berharap Allah melindunginya. Ia dibawa ke sebuah gedung tua yang remang dan gelap. Di sana, realita yang paling mengerikan menantinya. Sari menjadi korban perdagangan organ ilegal, sebuah sindikat yang menjual ginjal dan organ tubuh manusia demi keuntungan besar. Ruangan yang ia tempati adalah sebuah sangkar sempit tanpa jendela, hanya diterangi lampu redup yang menyilaukan. Tubuhnya yang lemah dan ketakutan tak mampu berbuat banyak saat para pelaku membicarakan rencana keji mereka. Tangis Sari pecah tanpa henti, mengalir deras dari mata yang sudah lelah. Dalam kegelapan dan kesendirian itu, ia hanya bisa berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkannya dari neraka dunia yang menjeratnya. Namun malam itu,
Yang menemani hanyalah kesunyian yang dingin dan perasaan putus asa yang mencekam. Sari membuka matanya perlahan di sebuah ruang yang dingin dan suram. Udara pengap menyelimuti ruangan kecil yang menjadi penjaranya. Hanya sebuah lampu kecil yang berkelip redup menambah kesunyian yang mencekam. Tubuhnya yang dulu kuat kini terasa melemah. Bekas siksaan dan rasa lapar menggerogoti setiap sendi. Rasa dingin merayap masuk menembus kulit. Namun ia tak punya tempat untuk berlindung selain sudut kecil sangkar yang membuatnya seperti hilang dari dunia. Suara-suara samar dari luar terdengar seperti gema yang menambah ketakutan. Langkah kaki yang berat, bisikan-bisikan kasar, hingga tawa dingin para pelaku sindikat yang membicarakan rencana keji mereka untuk mengambil ginjalnya. Sari merasa tubuhnya bukan lagi miliknya. Rasa sakit yang tiada tara membalutnya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga hati dan pikirannya. Ia mulai meragukan apakah akan pernah bisa melihat cahaya hari lagi. Setiap malam, dalam keheningan itu, Sari memejamkan mata dan berdoa kepada Allah dengan suara yang nyaris tak terdengar. Ia memohon kekuatan, kesabaran, dan keajaiban agar bisa bertahan melewati cobaan yang begitu berat. Ia memikirkan wajah orang tua dan adik-adiknya yang sedang menunggu kabar darinya. Bayangan mereka adalah satu-satunya cahaya yang menuntunnya di tengah kegelapan. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Kadang tubuhnya gemetar hebat karena dingin dan kurang gizi. Tapi ia tetap mencoba untuk bangkit setiap kali terjatuh. Ia berusaha menyimpan sisa tenaga untuk menghadapi hari berikutnya. Rasa putus asa sering menyerang. Namun ia tahu menyerah bukanlah pilihan. Di dalam hatinya ada bara kecil yang tak pernah padam. Harapan untuk bebas dan kembali ke pelukan keluarga. Sari belajar untuk tidak terlalu memikirkan rasa sakit yang terus datang. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan mengingat kenangan masa kecil yang sederhana namun indah. Tawa adik-adiknya, suara lembut ibunya, dan pelukan hangat ayahnya. Semua itu menjadi bahan bakar agar ia tetap bertahan. Meski dunia seolah menghinanya. Suatu ketika, ia mendengar suara langkah yang berbeda, suara yang tak seperti biasanya. Ia menengadahkan kepala dan mencoba melihat melalui celah sempit. Seorang pria muda muncul. Wajahnya serius tapi ada sesuatu yang berbeda. Mata pria itu penuh dengan pergolakan dan rasa bersalah yang dalam. Sari tidak tahu siapa dia, namun keberadaannya mulai mengubah arah hidupnya. Pria muda itu bernama Dara. Di mata orang lain, Dara hanyalah salah satu anak buah kartel perdagangan organ yang kejam dan tanpa belas kasihan. Namun di dalam dirinya, terjadi pergolakan batin yang hebat. Sejak lama ia menyimpan rasa bersalah yang tak tertahankan atas segala kekejaman yang dilakukan sindikat tersebut. Melihat penderitaan Sari yang tak berdaya membuat hatinya teriris tajam. Setiap hari Dara menyelinap membawa makanan dan air untuk Sari dengan hati-hati, berusaha agar tidak diketahui para pemimpin kartel. Gestur kecil itu adalah cara Dara menebus rasa bersalahnya sekaligus menjaga api harapan yang mulai menyala dalam diri Sari. Di balik tembok hitam penjara itu, Sari mulai merasakan kehadiran secercah cahaya. Sari, yang selama ini hanya merasakan dingin dan ketakutan, mulai membuka hati meski perlahan dan penuh waspada. Ia mulai percaya pada Dara, meski dalam hati masih ada rasa takut yang mendalam. Rasa sakit yang mendera tak menghalangi benih kepercayaan yang tumbuh di antara mereka. Dalam malam-malam yang sunyi, Dara menceritakan tentang hidupnya yang kelam dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Sari mendengarkan dengan penuh empati, menemukan kekuatan baru dari setiap kata yang keluar dari bibir Dara. Mereka berbagi luka, harapan, dan mimpi yang selama ini tersembunyi dalam hati masing-masing. Namun bahaya mengintai di setiap sudut. Jika kartel mengetahui kedekatan mereka, bukan hanya Sari yang terancam, tapi juga Dara. Meski demikian, mereka merencanakan pelarian, sebuah keberanian yang lahir dari kepedihan dan harapan yang sama. Dara bersumpah untuk melindungi Sari, bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai seseorang yang telah membuka pintu hatinya yang lama terkunci. Benih cinta yang mulai tumbuh menjadi kekuatan yang mengikat mereka,
memberi alasan untuk bertahan dan melawan kegelapan yang mengelilingi mereka. Di tengah dunia yang penuh kebencian, mereka menemukan arti baru tentang keberanian dan kasih sayang. Malam itu langit Phnom Penh tertutup awan gelap seolah ikut merasakan ketegangan yang menghimpit dua jiwa yang terluka. Dara menatap Sari dengan pandangan penuh tekad. Wajahnya menggambarkan keberanian yang selama ini tersembunyi di balik ketegasan yang dingin. Rencana pelarian yang selama ini terpatri di pikirannya harus segera dijalankan. Tak ada ruang untuk keraguan. Setiap detik adalah taruhan hidup dan mati. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Dara membuka gembok sangkar Sari. Sentuhan mereka singkat namun penuh makna, menyampaikan keberanian dan harapan dalam keheningan malam. Sari merasakan campuran ketakutan dan keberanian yang bergejolak di dadanya. Bersama, mereka melangkah pelan menyusuri lorong gelap yang berliku, berusaha menghindari para penjaga yang siap mengintai di setiap sudut. Setiap detik terasa lambat, namun setiap langkah membawa mereka menjauh dari neraka yang selama ini menjerat. Suara detak jantung dan nafas mereka bergema di lorong sunyi, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Di tengah ketegangan itu, hubungan yang tumbuh dari rasa empati dan perjuangan bersama mulai berubah menjadi ikatan batin yang tak terucapkan. Dara yang selama ini dikenal keras dan dingin kini menunjukkan sisi lembut yang hanya bisa dirasakan oleh Sari. Sari yang pernah rapuh kini menemukan kekuatan baru dalam pelukan Dara. Rasa takut terhadap kejaran kartel dan aparat yang mungkin memburu mereka tidak memadamkan ikatan itu, malah menguatkan tekad untuk bertahan bersama. Mereka tahu pernikahan adalah jalan satu-satunya untuk mengamankan perlindungan dan menghindari pengejaran yang terus mengintai. Dengan segala risiko dan keberanian, mereka memutuskan mengikat janji sebagai pasangan suami istri. Pernikahan itu menjadi simbol kelahiran baru dan benteng dalam dunia yang penuh ancaman. Pernikahan itu berlangsung sederhana namun syarat makna. Di sebuah rumah kecil yang mereka sewa di pinggiran Phnom Penh, hanya ada beberapa teman yang dipercaya sebagai saksi. Sari mengenakan pakaian tradisional Kamboja yang sederhana. Wajahnya memancarkan perpaduan antara kebahagiaan, ketegangan, dan harapan. Dara berdiri tegap di sampingnya, menatap penuh tekad sebagai pelindung dan pasangan seumur hidup. Ikatan ini bukan hanya soal cinta, melainkan juga perlindungan hukum dan sosial di negeri asing yang penuh bahaya. Dengan surat nikah yang sah secara hukum Kamboja, Sari kini mendapatkan status baru sebagai warga negara, sebuah langkah penting untuk menghilangkan jejak dan menjauh dari kejaran kartel dan aparat yang selama ini membayangi mereka. Meski demikian, hidup mereka tidak serta-merta bebas dari ketegangan. Mereka harus terus waspada, selalu siap beradaptasi, dan menyesuaikan diri dengan budaya dan adat istiadat baru. Dara memanfaatkan jaringan lamanya untuk mengamankan tempat tinggal dan penghidupan mereka. Sari belajar perlahan bahasa dan kebiasaan Kamboja, berusaha membangun kehidupan baru yang jauh dari kegelapan masa lalu. Cinta mereka tumbuh makin kuat. Dari dua jiwa yang terluka menjadi kekuatan yang mampu menahan segala tekanan. Dara yang dulu keras berubah menjadi sosok yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Sari yang awalnya rapuh berubah menjadi wanita yang tegar dan berani menghadapi segala cobaan. Di balik keheningan malam, mereka berbagi cerita, mimpi, dan harapan tentang masa depan yang damai. Pernikahan itu bukan hanya lambang cinta, tetapi benteng yang membuat mereka bisa bernafas lega dan merajut kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Hari-hari berlalu dengan ritme yang perlahan namun pasti. Sari dan Dara menata kehidupan baru mereka di sebuah desa kecil di pinggiran Phnom Penh, jauh dari hiruk-pikuk kota dan bayang-bayang masa lalu yang kelam. Rumah sederhana yang mereka tempati menjadi tempat berlabuh, tempat di mana cinta dan harapan perlahan tumbuh menyelimuti luka-luka lama. Sari mulai belajar bahasa Kamboja, berusaha memahami budaya dan kebiasaan baru yang mengitarinya. Ia bekerja di warung kecil milik tetangga yang ramah, berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit penghasilan untuk menambah kestabilan hidup mereka. Setiap pagi, sinar matahari yang hangat menerangi wajahnya, memberi semangat baru yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dara, yang dulu dikenal dengan sikap keras dan dinginnya,
berubah menjadi sosok yang penuh kelembutan dan perhatian. Ia membantu tetangga sekitar, merawat kebun kecil mereka, dan selalu ada untuk Sari di setiap langkah perjalanan mereka. Bersama-sama, mereka membangun keluarga kecil yang penuh cinta dan keteguhan. Masa lalu memang masih mengintai di sudut-sudut pikiran, namun mereka belajar untuk memaafkan dan melepaskan segala rasa sakit. Sari sering teringat doa-doa yang pernah ia panjatkan kepada Allah, yang kini terasa seperti jawaban atas segala kesabaran dan pengorbanan yang telah ia lalui. Kebahagiaan sederhana itulah yang kini menjadi harta paling berharga bagi mereka. Dalam keheningan malam, mereka duduk bersama, berbagi cerita tentang mimpi dan harapan yang kini bukan lagi sekadar angan. Hidup di tanah orang yang dulu penuh ketakutan kini berubah menjadi perjalanan yang penuh warna dan arti. Meski kehidupan baru telah dibangun dengan penuh harapan dan cinta, bayang-bayang masa lalu tak pernah sepenuhnya pergi. Dari kejauhan, kartel perdagangan organ yang kejam masih mengintai, mencari celah untuk mengoyak ketenangan yang mereka raih dengan susah payah. Namun Sari dan Dara telah belajar untuk waspada, selalu siap menghadapi ancaman yang datang tanpa diduga. Mereka membangun jaringan perlindungan kecil dengan bantuan beberapa teman terpercaya, menjaga rumah dan kehidupan mereka tetap aman. Setiap hari adalah perjuangan untuk mempertahankan kebebasan yang telah susah payah diraih, sekaligus merawat benih cinta yang tumbuh kuat di antara mereka. Dalam hati Sari, doa-doa yang dulu dipanjatkan kepada Allah menjadi sumber kekuatan utama. Ia percaya bahwa segala cobaan dan penderitaan yang dilalui bukan tanpa makna. Kini, bersama Dara, ia merajut masa depan yang penuh harapan, jauh dari gelapnya masa lalu. Cinta mereka menjadi benteng paling kokoh melawan segala kesulitan. Dari dua jiwa yang pernah terluka, mereka telah menemukan arti sejati tentang keberanian, pengampunan, dan kebahagiaan. Di negeri orang, Sari dan Dara membuktikan bahwa cinta dan tekad mampu menaklukkan segala rintangan. Setelah hidup dalam ketenangan yang mulai tumbuh, Sari merasakan dorongan kuat untuk mengabari keluarganya di tanah air. Dengan tangan yang sedikit gemetar dan hati yang penuh haru, ia menulis surat panjang untuk orang tua dan adik-adiknya. Dalam surat itu, Sari menceritakan tentang perjalanan hidupnya yang penuh liku, tentang penderitaan yang pernah ia alami, dan tentang kebahagiaan yang kini mulai ia rasakan bersama Dara, suami yang setia mendampinginya. Ia memberitahu mereka bahwa ia telah menikah dan menetap di Kamboja, sebuah keputusan yang dibuat demi melindungi diri dan memastikan keselamatan kedua belah pihak. Meski jauh, cintanya kepada keluarga tak pernah pudar. Ia mengungkapkan rasa rindu yang mendalam dan harapan agar suatu saat bisa bertemu kembali dengan keadaan yang lebih baik. Tak hanya kata-kata, Sari juga mengirimkan uang hasil kerja kerasnya sebagai tanda cinta dan perhatian untuk keluarganya yang selama ini selalu ada dalam doa dan pikirannya. Uang itu menjadi bukti nyata perjuangannya, sebuah hadiah yang ingin ia berikan untuk membantu meringankan beban hidup mereka. Saat surat itu sampai di tangan keluarga, air mata bahagia dan haru mewarnai suasana rumah kecil mereka. Kabar tentang keberhasilan dan kebahagiaan Sari memberikan harapan baru bagi semua, membuktikan bahwa meski berada jauh di negeri orang, ikatan keluarga tetap kuat dan tak terputus. Waktu terus berjalan, membawa Sari dan Dara menapaki hari-hari dengan penuh rasa syukur dan keteguhan. Dari sebuah awal yang penuh luka dan ketakutan, mereka berhasil merajut kisah hidup yang baru, jauh dari bayang-bayang kelam masa lalu. Kebahagiaan sederhana yang mereka genggam menjadi bukti bahwa harapan dan cinta mampu mengalahkan segala kesulitan. Sari terus berusaha menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia rajin belajar bahasa dan budaya Kamboja, berbaur dengan masyarakat sekitar, dan perlahan membangun kehidupan yang penuh arti. Dara, di sisi lain, bertransformasi menjadi pelindung yang bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga hati Sari dengan sepenuh jiwa. Mereka tahu, perjalanan ini belum usai. Ancaman mungkin selalu mengintai, namun keyakinan dan cinta memberi mereka kekuatan yang tak tergoyahkan. Bersama, mereka melangkah ke depan, menyongsong masa depan yang penuh cahaya dan kedamaian. Kisah Sari dan Dara menjadi pengingat bahwa di tengah kegelapan, selalu ada secercah cahaya yang mampu menerangi jalan.
bahwa cinta dan keberanian dapat mengubah nasib dan menguatkan jiwa, bahkan di negeri orang sekalipun. Kisah ini mengajarkan kita bahwa di tengah cobaan dan kegelapan hidup, kesabaran dan keimanan kepada Allah adalah kunci utama untuk menemukan cahaya harapan. Ketika kita tetap teguh dan berjuang dengan hati yang tulus, Allah akan membuka jalan keluar yang tak terduga dan memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2-3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat sedemikian rupa agar terasa nyata dan dapat diambil hikmahnya oleh para pendengar. Semoga kisah ini menginspirasi dan memberi semangat dalam menghadapi segala ujian hidup. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar aku bisa terus membagikan kisah-kisah yang bermakna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.